Dulu tuh saya tuh dilahirkan tuh agamanya Kristen dulu. Oke. Jadi bapak dulu kan memang bapak Kristen dan sampai sekarang sih masih Kristen. Ketahuan manggil guru ngaji tuh, jadi ngelimpe gitu loh. Terus bapak gimana waktu itu? Ya waktu itu pertama-tamanya agak kecewa ya, marah gitu loh. Kenapa kok kayak gitu kan? Orang-orang gereja itu sampai heran gitu sama bapak. Oh iya. Kok bisa gitu loh, maksudnya satu keluarga gitu, satu keluarga. Jadi bapak Kristen, kakak saya yang kedua itu Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Kembali lagi di channel Vertizon TV yang lama sekali kita nggak podcast dan kita ada di ruangan yang baru. Sebetulnya backgroundnya sama aja sih, cuma ruangannya aja yang kita upgrade dan alhamdulillah semoga kami doakan saudara-saudara semua yang ada di rumah, netizen yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin, masya Allah. Dan kesempatan kali ini kita kedatangan sahabat yang luar biasa. Beliau dulu pernah berpindah agama dan malah sekarang punya pondok tahfidz. Kita sapa dulu siapa beliau. Dia adalah, ini dia, Mas Aryo Pamungkas. Masya Allah. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, ini dia Mas Aryo Pamungkas yang sempat viral di beberapa sosmed ya kan. Bahkan kemarin dengar-dengar udah masuk di stasiun TV dan bahkan mau siaran di tanggal berapa? 2 Januari. Insya Allah itu nanti ada di stasiun TV, apa tuh namanya? Kick Andy ya? Iya, di Metro TV. Di Metro TV, Masya Allah. Sebelum tayang kita duluan ya, kan tayang dan ini bocorannya. Colong start ya. Mas Aryo, bisa ceritain nggak awal-awal kenapa dulu berpindah agama dan dengar-dengar itu waktu itu masih kecil gitu kan? Iya. Setelah itu gimana sih ceritanya awal? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang dulu tuh saya itu dilahirkan tuh agamanya Kristen dulu. Oke. Jadi bapak dulu kan memang bapak Kristen dan sampai sekarang sih masih Kristen. Masih Kristen, oke. Dan ibu dulunya sebelum menikah sama bapak Muslim. Terus waktu menikah, terus itu sempat ikut bapak. Tapi kemudian dari pihak keluarga terus apa ya istilahnya tuh ngasih tahu ibu lagi gitu loh. Jadi saya tuh sempat pas dibesarkan itu tuh sempat yang sampai umur berapa, mungkin umur 4 atau 5 tahun kayaknya. Itu tuh ke gereja terus bareng terus sampai suatu ketika saya nanya ke bapak, Pak kok ibu nggak pernah ke gereja lagi, kayak gitu. Waktu itu bapak nggak jelasin kalau ibu udah pindah lagi ke Islam atau gimana, tapi bahasanya apa saya agak lupa sih. Tapi waktu itu terus kemudian yang ke gereja tinggal saya sama dua kakak saya sama bapak kayak gitu. Dan waktu itu terus ibu udah mulai sholat lagi dan lain sebagainya. Nah kemudian di kelas 3 atau kelas 4 SD lah gitu. Nah ibu itu terus mulai pelan-pelan ngajain untuk sholat. Jadi beliau sholat dengan bacaan dikeraskan, terus saya suruh di belakangnya gitu. Suruh ngikutin. Dan di situ tuh langsung nyantol banget, maksudnya doa-doa sholat segala macam. Hafal ya. Terus akhirnya kelas ya itu berlanjut. Tapi terus ibu minta izin ke bapak. Gimana kalau yang saya kan anak terakhir. Oh, berapa bersaudara? 3. Oh, 3. Oke. Gimana kalau yang ragil ini biar ikut saya gitu, ikut ibu gitu. Biar ikut Muslim, terus bapak membolehkan kayak gitu. Alhamdulillah. Nah, terus di perjalanan waktu kemudian ibu terus masih ingin sebenarnya, nggak cukup saya aja yang diajak. Nah, terus kakak-kakak saya pun juga akhirnya diajak. Oh, dan akhirnya? Nah, belum. Jadi masih proses kan. Masya Allah. Dengan caranya sama ibu diam-diam dipanggilin guru ngaji. Itu umur berapa kakak-kakaknya waktu itu dipanggil? ada yang masih SD, ada yang udah masuk SMP sih. Oke. Gitu. Tapi di statusnya masih Kristen gitu kan. Masya Allah. Nah, sampai suatu ketika ketahuan sama bapak gitu. Ketahuan manggil guru ngaji tuh. Jadi ngelimpe gitu loh. Terus bapak gimana waktu itu? Ya waktu itu pertama-tamanya agak kecewa ya, marah gitu loh. Kenapa kok kayak gitu kan. Harusnya kan ngomong aja bisa. Tapi akhirnya bapak pun bisa menerima. Karena apa? Karena mengingat bahwa ibu lah yang mengandung 3 anak tersebut. Mempertaruhkan nyawa gitu, dan bapak
demokratis sekali memang orangnya. Beliau sangat demokratis sekali. Akhirnya membebaskan, silahkan kalau mau memang ikut ibu silahkan gitu. Dan akhirnya semuanya ikut ibu. Semuanya sampai sekarang. Enggak sih. Nanti masih ada. Oke, lanjut dulu ceritanya. Oke, gitu. Alhamdulillah gitu Mas. Jadi saya tuh SD itu SD-nya SD Kanisius malahan. Jadi saya dapat ilmu agama non-muslim gitu. Kanisius dan tapi alhamdulillahnya pas waktu SMP saya udah bisa berganti statusnya jadi Islam. Jadi saya malah dapat pelajaran ilmu agama baru SMP. Kayak gitu. Jadi ya bisa dibilang pondasi ilmu agama saya sangat lemah gitu Mas. Karena ya kebetulan juga Bapak Ibu orang sibuk juga kan, karena kan selain jadi PNS, tapi juga ada usaha apotek dulu. Oh, usaha apotek. Kayak gitu. Terus kemudian saya waktu itu udah ikut ibu SMP, udah masuk SMP itu saya dapat pelajaran agama Islam, tapi kakak-kakak saya masih dapat pelajarannya yang non-muslim gitu. Gitu sampai gede. Jadi ya walaupun ibu mengajarkan, maksudnya mengajain gitu, tapi ya kurang kuat juga Mas pondasinya gitu. Sehingga sholatnya pun ya sholatnya terakhir gitu dan cepet, yang benar-benar cuman kayak menggugurkan kewajiban dan nggak tahu itu gugur apa enggak sih. Dan dianggap gugur belum gitu. Tapi nggak bolong. Ya bolong-bolong juga gitu. Nah itu terus berkelanjutan sampai bahkan maksudnya saya balik gitu kan, SMP SMA, walaupun ibu tuh sering ngingetin sholat gitu, sholatnya cuma mepet-mepet, sholatnya juga ojo cepet-cepet kayak gitu-gitu, selalu ngasih tahu kayak gitu. Insya Allah. Terus tapi ya itu tadi karena saya dididik dengan ya gitu pondasi yang kurang dan lain sebagainya, sehingga saya sendiri juga ya circle-nya kan kayak gitu ya. Gitu. Apalagi keluarga yang muslim itu tuh kebanyakan dari Jawa Timur. Kan ibu kan dari Jawa Timur. Jadi kurang interaksinya. Yang sering interaksi malah keluar dari bapak kan Jogja. Wonosari Bapak. Wonosari. Oh, Gunung Kidul ya. Gunung Kidul gitu. Nah, udah terus akhirnya saya tumbuh itu sampai SMP SMA ya gitu, sholatnya maksudnya kurang berkualitas mungkin ya. Dan kalau ke masjid itu cuman Jumatan aja sama mungkin sholat itu yang sholat gitu. Jadi sholat berjamaah di masjid itu nggak pernah malahan sama sekali kayak gitu waktu itu. Dan Jumatan aja kadang udah khutbah selesai baru berangkat kayak gitu. Udah. Nah, terus kalau mau ngomongin soal kakak-kakak saya, yang kakak pertama alhamdulillah sampai sekarang masih muslim. Nah, yang kedua kebetulan juga karena ya itu tadi pondasi kurang, akhirnya ngikut istrinya non muslim, jadi beliaunya ikut juga, dan saya pun juga ya itu udah pilihan ya Mas. Saya waktu terakhir sebelum menikah saya udah menanyakan ke beliau sih gimana, benar-benar yakin po gitu. Ya kalau kita ngomong soal keyakinan emang kamu udah pernah ketemu Nabi Muhammad, yakin po itu, gitu kan, dah kayak gitu, waduh, udah ranahnya udah keyakinan gitu kan. Waduh ya udah kok kayak gitu, yang penting saya udah mengingatkan dan ya keputusan dan masing-masing kan gitu. Tapi saya masih sangat berhubungan dengan baik, bahkan salah satu studio saya sama kakak saya itu partneran kayak gitu. Alhamdulillah. Kayak gitu. Jadi tetap saya malah yang inilah ya. Malah yang pertama itu yang jarang komunikasi kala beliau di Jakarta kan, hidupnya kayak gitu. Yang kakak yang kedua ini yang dulunya di Jakarta, terus saya tarik ke Jogja gitu karena di Jakarta kehidupannya udah kurang sehat gitu kan, udah mulai jauh dari keluarga gitu karena berangkat gelap pulang gelap kan. Akhirnya udah ke Jogja aja lah gitu, ya kita bikin studio bareng gitu. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Oh ya. Terus respon Bapak gimana pas awal-awal keluar masuk itu yang untuk kakak kedua itu? Ya itu lah kembali demokrasinya Bapak. Jadi Bapak itu memang beliau tuh sangat berjiwa besar, Mas. Jadi orang-orang gereja itu sampai heran gitu sama Bapak. Oh iya. Kok bisa gitu loh, maksudnya satu keluarga gitu, satu keluarga. Jadi Bapak Kristen, kakak saya yang kedua itu Katolik, ikut istrinya itu, saya Muslim. Jadi dan
sekarang ini ya itu tinggalnya satu atap malah ya, itu. Jadi kan waktu saya kuliah itu saya memang udah bertekad saya nggak mau keluar dari Jogja karena pengen nunggoni bapak ibu. Itu nunggoni bapak ibu. Kakak-kakak soalnya udah pada Jakarta kan kayak gitu. Terus makanya saya gimana caranya biar bisa gitu saya usaha itu segala macam. Nah, terus kalau kalau kakak yang kedua itu kan memang kerja di Jakarta gitu. Nah, terus waktu ibu udah nggak ada, nah kan bapak waktu udah semua nggak pergi ke Jakarta, nah kan tinggal saya kan, otomatis saya nunggoni bapak ibu karena cucu pertama kan. Jadi pertamanya ngontrak, saya tuh ngontrak, habis nikah tuh ngontrak. Langsung ngontrak. Ngontrak, pengen istilahnya hidup sendiri gitu kan. Tapi terus pas istri hamil udah bareng aja lah gitu, sekalian ngomong cucu pertama kan kayak gitu. Ya udah sampai sekarang kayak gitu sih. Gitu. Jadi orang-orang gereja tuh sempat kok istilah bapak tuh berjiwa besar banget gitu loh, bisa mengikhlaskan kayak gitu anaknya gitu ya. Tapi bapak intinya ya kalau dari versinya bapak memang ya semua agama itu mengajarkan kebaikan kayak gitu. Dan kalau menurut bapak memang ya jalannya aja yang beda-beda, masalah surga itu urusannya Gusti Allah kayak gitu. Kayak gitu sih. Udah nyebut Gusti Allah gitu ya? Gusti Allah ya, Gusti Allah, kayak gitulah. Ya bapak tapi kalau sama saya gitu, assalamualaikum, kayak itu alhamdulillah, kayak gitu. Dan kayak saya bikin pondok tahfidz itu saya aja minta restu dari bapak juga dan bapak sangat merestui. Oh ya. Bahkan ya istilahnya ada bantuan-bantuan apa gitu tuh bapak mensupport. Bapak support kayak gitu. Luar biasa. Misalkan kayak kita outing bapak minjemin mobil kayak gitu-gitu, udah pakai aja gitu segala macam. Masya Allah ya. Wow. Yeah. Speechless. Jadi mungkin pertanyaan terus di titik hijrahnya itu ya. Dan sebenarnya itu tadi kan saya jelaskan perjalanan hidup. Jadi waktu SMP, SMA itu mulai rodok ngalim sidik. Pas mendekati UMPTN dulu. Itu. Ada ini ya, apa namanya? Ada hajat ya, mau kayak masuk. Biasanya itu doa bareng gitu kan. Ya itu udah coba tahajud segala Mas. Oh iya. Sholat duha juga. Istirahat tuh udah nggak nongkrong di kantin tapi sholat duha. Itu kelas 3 tapi. Pokoknya pas mendekati ujian. Ujian gitu. Rampung masuk UGM 12 menit. Yang penting itunya dulu. Iya, gue Mas Wahjan masyaallah. Gitu. Terus ya apalagi pas kuliah gitu saya juga nggak circle-nya tuh bukan circle anak-anak yang ngalim karena waktu itu saya melihat mereka tuh kayak cupu, culun-culun gitu. Itu kan saya ngerokok kan. Wah, semuanya nggak ngerokok juga ya. Banter Mas saya itu saya sejak SMA kelas 2, kelas 1 kelas 2 itu udah ngerokokan gitu. Tapi memang sebatas itu aja kenakalan saya. Alhamdulillahnya. Walaupun di kelas-kelas lain itu ada yang sampai ya minum-minuman kayak gitu, terus ada yang pakai obat segala macam. Alhamdulillah di kelas saya tuh nggak sampai segitu. Separah-parahnya. Bawa arus lah ya. Jadi ya kenalkan remaja pada umumnya waktu itu sih kayak gitu, nggak ya rokok kayak gitu segala macam. Terus begitu masuk kuliah itu saya sempat ngeband waktu itu. Ngeband. Apa? Bekang apa? Drum dulu. Jago ngedrum ternyata. Iya gitu. Jadi waktu itu kan saya itu pas mulai seneng ngeband tuh pas SMA tuh Mas. SMA terus makanya SMA kan tongkrongannya anak-anak band ngerokok kan kelihatan keren. Bahkan sampai saya pas masuk kuliah di UGM itu kan jarang banget orang yang ngerokok. Yang anak-anak UGM kan. Anak-anak buku lah ya kayak gitu kan. Dan kalau saya sampai ngecap nggak ngerokok tuh nggak keren gitu. Sampai kayak gitu. Akhirnya saya mendekat ke anak-anak yang seneng ngerokok gitu, terus kumpul-kumpul segala macam. Dan saya nggak menjauhi teman-teman yang istilah rohis yang di masjid dan lain sebagainya kayak gitu. Malah dijauhi yang waktu itu. Jadi ya itu saya menganggap mereka tuh nggak keren gitu. bahkan saya sempat kayak yang teman yang kerudung gede kayak gitu sempat sebel gitu loh. Jadi kayak
sok suci, sok alim gitu atau gimana? Ini apa lugu apa ya? Ibaratnya deso gitu loh ya. Iya, udik Jadi, gitu. Jadi kalau kerudungannya yang modis, yang digubet ke leher, gitu. Leher, bajunya ke tangan. Nah, iya. Saya kayak gitulah waktu itu. Terus apalagi terus saya masuk band-bandan kan. Band-bandan itu saya sampai ngamen-ngamen di kafe gitu, Mas. Oh, pernah? Pernah, sampai klub-klub malam gitu sampean. Oh iya tuh? Berangkat jam 9, jam 10, pulang jam 1, jam 2. Masya Allah. Pernah ternyata? Pernah, Mas. Dan ya walaupun di situ saya nggak minum sama sekali, setetes pun nggak. Tapi teman-teman band saya yang minum. Dan saya menghibur tamu-tamu yang minum-minum juga. Dan saya dapat bayaran dari hasil jual minum. Berapa dulu bayarannya? Lah itu. Berapa itu? Waktu itu saya salah sih Mas mikirnya. Yang penting kan saya nggak nyuri, saya kerja hasil keringat sendiri ya. Saya mikirnya kayak gitu. Dan saya menghibur orang, dapat pahala dong. Ayo menghibur orang yang mendem ya. Dapat fee dari minum. Nah, kayak gitu. Lengkap pokoknya. Lengkap ya, Mas. Ya kayak gitulah Mas. Jadi dulu apa nama bandnya Mas? Dulu itu saya namanya Kuripasai itu apa nama band-band singkatan. Enggak, itu nama apa kebetulan sama orang-orang timur, orang-orang Papua gitulah. Nah, musik-musik reggae tapi ada juga oldies, terus apa top 40 juga kayak gitu. Iya gitu. Dan tahu sendiri kalau reggae kan pasti apa kuat kan sama budaya minum. Yang paling gede itu saya pernah jadi drummernya additionalnya Marapu kalau Mas. Oh, Marapu. Marapu. Nah, itu pernah juga. Pernah itu. Selama beberapa ya. Itu saya sampai jadi band pembukanya Gigi. Sakrido Sono tuh apa penuh tuh joget semua tuh. Wah, itu emang saat itu kepuasan sih ya. Seneng banget waktu itu. Tapi sekarang saya lihat ya Allah. Apa-apa. Ya segitu goyang kafe, mendem kafe lah ya aku kena. Jariahnya jadi banyak. Jari apanya dulu nih. Nah, itu dia. Gitu, Mas. Terus satu ketika ya itu kan tapi memang dulu tuh itu salah satu passion saya Mas. Passion saya itu waktu kuliah. Saya itu bermimpi berangan-angan. Wah kok kuliah ini banyak kosongnya. Saya pengen bisa meringankan beban orang tua dengan cara bekerja. Sesuai dengan hobi. Nah, dulu hobinya apa aja? Ya itu ngeband tadi. Ngeband itu. Kan terus ngamen-ngamen kan dapat duit. Nah, itu udah bisa membiayai kuliah sendiri. Oh iya. Alhamdulillah. Biaya hidup sendiri gitu, udah nggak minta orang tua memang. Keren, iya. Sampai lulus. Sampai ya kayak apa istilahnya tuh semester keempat atau kelima ya. Sampai akhirnya bisa nabung, bikin usaha kecil-kecilan sama teman, buka counter HP, counter pulsa gitu. Kayak gitu. Sempet ya? Sampai kayak gitu. Jualan pulsa ya? Gitu. Allah. Dan itu awal-awal ya belajar bisnis lah, kecil-kecilan. Gitu. Pas waktu itu nggak ditanyain orang tua, kamu niat kuliah nggak sih? Kok malah kerja, kok malah ngeband, kok malah buka counter gitu? Karena prinsipnya itu, prinsipnya Bapak itu dari dulu tuh orang tua tuh kebebasan tapi yang bertanggung jawab. Jadi terserah harap koyong opo, tapi justru jangan sampai disalahartikan kebebasan itu gitu. Sehingga kita pun juga walaupun kita bebas apa pulang malam dan lain sebagainya, tapi kita nggak menyia-nyiakan kepercayaan yang dikasih ke Bapak itu. Ya memang aneh apa uniknya dulu tuh Bapak itu kita satu rumah tapi hampir nggak pernah ketemu. Karena Bapak berangkat pagi, saya masih tidur. Nah, Bapak udah pulang malam, ya kan? Saya belum pulang, pulangnya pagi. Nah, gitu. Udah saya tidur, Bapak berangkat pagi, saya belum bangun lagi ya. Gitu. Ada satu rumah loh, ya kayak gitu. Allahu Akbar. Masya Allah, kacau lah itu. Terus sampai akhirnya kan ngeband. Terus habis itu kerjaan hobi. Tapi pernah juga kerja ikut orang, itu gimana itu? Nah, jadi tadi transisinya kan, habis ikut counter HP tadi. Nah, selama jaga counter HP itu saya ngutak-atik desain. Oh. Kan ada komputer ya, komputer Pentium 3 lah waktu itu. MMX. Terkenalnya Pentium 3. Kutak gitu terus ya itu yang seperti saya pernah ceritakan, saya awalnya desain tuh karena malah istilahnya tuh iseng-iseng gitu di kampus. Waktu itu ada yang bikin jaket angkatan, terus saya coba bikin. Nah, dari situlah saya mulai menyadari seneng gitu desain grafis. Ya pas mulai getolnya belajar desain itu pas malah jaga counter itu. Malahan. Itu saya ngutak-atik sampai suatu ketika
saya pengen ngisi waktu lagi untuk ngelamar jadi desainer. Waktu itu karena udah selesai teorinya, ada tinggal skripsi. Terus di UGM memang di situ jurusannya atau enggak, kan jurusannya teknologi industri pertanian. Pertanian, ngeband, jaga counter dan desain. Nyambung sekali. Iya, sekarang Mas. Iya. Gitu. Terus. Dulu tuh masuk UGM tuh karena ini aja sih, Mas. Karena waktu itu kan masih murah gitu. Satu semester tuh cuma 500.000, 6 bulan kan itu satu semester. Ya, 500.000. KRS-nya gratis. Iya. Sedangkan sekarang TK sebulan 1 juta kan. Iya, bener. Belum lagi TK yang sana. Nah, itu bayar uang pangkalnya tuh, uang gedungnya cuma 2 jutaan, ya 2 juta, 3 jutaan tahun. Tahu ini tahun berapa? Ya 2001 dulu. 2001. Itu. Siap. Dan waktu itu saya ngambil jurusan yang menengah gitu, nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi nggak terlalu rendah. Itu teknologi industri pertanian. Ya saya dapat ilmu sedikit-sedikit kewirausahaan sih dari Di situ. Jadi kalau mau diambil benang merahnya adalah di cocok-cocoknya gitu. Kan itu dicetak jadi manajer pabrik kan. Gitu. Jadi manajer pabrik tapi di bidang pertanian, industri pangan kayak gitu. Luar biasa. Jadi gitu, terus singkat cerita kan saya tadi pengen belajar dapat penghasilan lagi dari hobi lagi kan. Lebihnya apa? Desain. Gitu. Saya coba ngelamar ke Kedai Digital. Waktu itu niatnya udah jelek. Tak ngelamar dulu jadi karyawan, setelah tahu ilmunya keluar buka usaha yang sama gitu. Karena saya dulu tuh pikiran waktu desain tuh wah enak ya kalau misalkan kita bisa dapat penghasilan dari hasil desain gitu. Double kan kepuasan ya, finansial, kepuasan batin gitu. Terus saya mikir kan ada warnet gitu, warung internet ya. Gimana kalau ada warung desain kayak gitu. Udah sempat kepikiran gitu. Jadi tapi waktu itu nggak kepikiran kayak segede sekarang gini, maksudnya saya pikirannya intinya saya buka warung gitu, saya yang jaga di situ. Kalau ada yang mau bikin Mas desain kartu nama, oh ya tak bikinin desain. Mas mau bikin desain brosur, oh ya tak bikinin kayak gitu tapi nggak sampai yang kayak gini yang luar negeri. Cuman pikirannya memaksimalkan software dengan saya bisa berjualan dari situ, jualan jasa. Template gitu. Lah, bikin template ya, dulu, kayak terus gitu. jual gitu. Terus ada Kedai Digital kan, apa iki, terus coba bikin MOOC. Wah kayak asik juga kerja di sini. Ngelamar, terus waktu itu belum selesai kuliah, ngelamar, terus alhamdulillah diterima. Ya udah, terus saya masuk di situ, kenal Mas Sabtuari dan lain sebagainya. Malah saya pas waktu interview terakhir dia ngomong, kan mungkin udah ngerti ya gelagat saya gitu. Kan saya bikin lamarannya tuh detail gitu. Detail, Mas. Jadi beda dari yang lain. Oh gitu. Saya print full color art paper gitu. Saya gambar sampai ada gambarnya Mas Sabtu tuh tak bikin karikatur gitu. Masya Allah. Jadi benar niat banget gitu loh. Nggak ada kayak kertas ketikan kayak gitu tuh nggak. Jadi portofolio jadi satu itu. Tak bendel gitu. Jadi ngeliat wah ini niat banget gitu. Akhirnya terus ngomong, kowe nek misalkan ketompo terus bar kuwi metu buka usaha sendiri, ya, awas lho ditenono. Langsung digitu. Wes kemoco ternyata gitu. Siap Mas. Batinku waduh konangan iki. Gitu. Ditenono, kita semua akan mengkeroyok kamu besok. Gitu. Siap Mas. Tapi beriring waktu berjalan kerja di situ sama Mas Sabtuari, kok enjoy gitu. Jadi awalnya niat kayak gitu tuh udah hilang kayak gitu. Sampai ngikuti bagaimana kepemimpinan beliau dalam mengelola usaha gitu kan, saya banyak belajar gitu kan. Apa salah satunya yang ini bikin enjoy? Nggak ada sekat antara atasan dan bawahan. Jadi ya beliau memposisikan sebagai leader, tapi juga bisa sebagai kakak, gitu. Bisa juga sebagai guru ya, pokoknya kayak guyon-guyonan bareng kayak gitu, sampai ngelembur bareng, tidur bareng di karpet kayak gitu, sampai gitu zaman-zaman segitu. Bahkan sampai saya kan sempat yang desainin undangan pernikahannya. Oh iya. Sabtuari. Dulu bikin kayak undangan pernikahannya tuh koran tuh Mas. Kedaulatan cinta. Jadi bukan kedaulatan rakyat tapi kedaulatan cinta. Dibikin persis kayak koran gitu. Jadi kayak parodi gitu loh. Di situ ada artikelnya apa segala itu, dan semua bukan lorem ipsum, semuanya ada gitu. Jadi ceritanya gitu. Terus ada sungguh-sungguh terjadi ya gitu. Satu jadi undangan nikah semua ini gede gitu.
Ya, Jadi gitu. antum itu yang desain. Iya, ya konsepnya Mas Sabtu. Saya yang iya. eksekusi. Itu ngelembur bareng sampai malam dan lain sebagainya kayak gitu. Masya Allah. Ya udah singkat cerita itu tadi terus habis itu kan kenal sama yang namanya desain online kan. Ya waktu itu terjerat riba gitu Mas, sempat terjerat riba karena kebutuhan hidup yang terus mendesak karena udah menikah, terus punya anak dan lain sebagainya, dan waktu itu juga Mas Sabtu juga belum hijrah kan, beliau malah menjadi dutanya riba waktu itu. Makanya sekarang beliau seperti ini tuh untuk membalas dendam istilahnya. Dulu beliau istilahnya jadi duta riba itu kan. Nah, itu malah ya istilahnya karyawan-karyawannya tuh dikasih jaminan apa BPKB motor cair 20 juta gitu. Iya. Atas nama jaminannya namanya Mas Sabtu Hari kayak gitu. Sama dulu, saya juga ngelihatnya ke Sabtu Hari. Duta riba. Ya kayak gitu lah. Ya, terus kemudian di satu titik akhirnya sempat stuck gitu kan Mas, dengan saya itu dulu sempat sampai ngangkat handphone tuh ini apa parno gitu Mas. Jadi karena debt collector. Udah diteror tuh. Jadi telepon tak nengke, tak geledekke gitu sampai selesai gitu. Jadi dan waktu itu sempat yang usaha counter pulsa itu bermasalah juga Mas. Dan itu teman saya itu sempat saya sih yang bermasalah. Saya kan bawa duitnya dia gitu. Jadi bangkrut karena tak dipilih ya gitu loh. Dan itu nggak ada pembukuannya yang jelas istilahnya gitu. Terus dia menuntut gimana nih penyelesaiannya, dan waktu itu saya benar-benar kalut, nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa jawab, dan kalau mau bayar juga nggak ada uang. Sampai di piye bro gini-gini apa kudu tak undang sis, nah gitu sampai kayak gitu kok ibaratnya apa penakut banget gitu loh itu. Terus ya saya sempat dalam masa kalut kayak gitu, Mas Sabtu Hari lah yang sempat malah masih jalan keluarnya juga untuk coba untuk beranikan untuk bersedekah gitu. Dan sisa uang terakhir bulan ini berapa, sedekahkan semua, nanti kita lihat apa keajaiban yang terjadi kayak gitu. Dan praktikan alhamdulillah benar Mas. Ya itu seperti yang sering tak ceritain, jadi dari 200.000 hasil uang terakhir itu saya tak sedekahin semua. Semuanya? Tanpa sisa? Iya. Waktu itu saya mikir, engko nek misalkan butuh kan yo gesek meneh. Masih ada harapan. Harapan di ribanya. Kartu kreditnya itu. Dulu kan ada gesek tunai itu loh Mas. Gitu. Jadi seolah-olah transaksi tapi nggak dapat barang tapi dapatnya duit kayak gitu. Di Jalan Munggur itu saya ingat. Potong 2,5%. Terus saya sampai 3 kartu kredit, jadi gali lubang tutup lubang kayak gitu. Astagfirullah. Ya udah terus di situ saya terus dapat jalan lewat jalur desain kontes online itu internasional. Dari 200.000 jadi $2.000 menang. Juara desain. $2.000. Gitu. Tahun 2000? 2009. Allah. 2009 $2.000 banyak banget. Iya, makanya itu. Asli. Itu alhamdulillah, dan saya benar-benar merasakan keajaiban sedekah waktu itu kan. Terus udah mulai bersedekah dengan niat mancing rezeki memang. Sholatnya belum dibenerin tapi. Penting sedekah dulu ya. Penting sedekah sih, yang penting duitnya lancar kayak gitu waktu itu. Dan beneran Mas, dan bener-bener dilancarkan banget memang. Allahu Akbar. Jadi ya memang benar. Kalau kita niatin apa ya itulah yang kita dapat. Tapi nggak tahu kalau kita niatin dunia kan dapat dunia. Tapi bumbuan akhiratnya dapat atau enggak. Yang dilalah malah waktu itu malah dapatnya istidraj. Gimana kok bisa tahu istidraj? Saya sempat yang sebulan itu menang sampai 13 kontes. Kalau dinominalkan tuh bisa sampai $3.000. Masya Allah. Dalam sebulan loh ya. Dalam sebulan. Kayak gitu. Dan 2009-10. Itu 2010-an. 2010-an. Tapi semua hutang-hutang udah lunas. Hutang kartu kredit, terus hutang bank itu tuh udah selesai semua lah gitu. Udah sampai bisa beli mobil dan sebagainya kayak gitu. Tapi, ada tapinya. Pas azan berkumandang, saya tetap garap gitu. Ada revisi kayak gitu. Wes kayak bener-bener di abai. Budek gitu loh. Ada azan dan saya sholat asar itu jam 2:30 gitu. Terus sering kali itu Pak saya lagi sholat tuh azan asar terdengar gitu loh. Itu lagi sholat zuhur. Rakaat 2-3.
Terus sholatnya selesai, duhur. Orang nggak sholat asar enggak. Terus langsung lanjut kerja lagi. Oh gitu. Gitu. Sholat asarnya mendekati maghrib, 5:30 kayak gitu. Baru cepat-cepat wudu gitu. Udah azan. Itu terus, dan sampai suatu ketika tuh saya jam 3 itu lembur kan. Saya dulu sampai ngelembur setiap malam, Mas, gitu. Lembur, terus ibu tuh bangun jam 3 pagi kan, terus wes sholat durung gitu, nggak ngingetin sholat tahajud, ngingetin sholat isya. Jam 3. Dan waktu itu saya berontak, Mas. Usai toh Bu, namanya sholat tuh kan harus dari hati, nggak bisa namanya itu tuh dipaksakan kayak gitu. Ya kayak gitu. Oh, ibu tetap sabar ya? Iya kayak gitu. Oh iya wes kayak gitu gitu. Terus ya udah, terus akhirnya dapat pukulannya itu saat ibu meninggal. Kayak gitu, pukulan telak lah waktu itu. Jadi waktu ibu meninggal, terus saya sempat ya terpukul lah waktu itu, karena sewaktu ibu masih ada, saya apa istilahnya itu kayak nggak menghiraukan gitu. Cuek. Bahkan kayak apa, suruh nganterin apa pengajian atau apa itu tuh saya kayak males-malesan gitu. Dan kayak malu gitu loh, Mas. Malah malu. Jadi kenapa? Ya kan ngaji ayo toh kayak yasinan gitu misalkan. Ayo toh mau ngancani ibu, wah ora kenal kayak gini wis tak antar jemput aja kayak gitu. Naik motor kayak gitu. Itu. Makanya waktu ibu meninggal itu saya sempat istilahnya tuh nyesel. Nyesel banget, dan apa istilahnya di tengah kegalauan itu terus saya tanyalah sama temen yang lebih paham gitu soal agama gitu. Terus, Mas, ini ya aku sedih gitu. Terus gimana kira-kira apa yang sekiranya bisa tak lakukan supaya ibu tuh enak lah di sana gitu. Ritual apa gitu, tak tanyain gitu. Ya yang jelas kan apa doa anak yang soleh, Mas, kayak itu yang jelaskan gitu. Nah, tinggal sekarang jenengan dah soleh belum? Gitu. Kalau belum soleh ya disolehkan dulu biar doanya tuh nyampe kan gitu. Nah itu kan tertohok banget kan, Mas. Astagfirullah, iya juga ya itu. Selama ini tak pikir sedekah cukup, tapi dilalah saya baru nyadar bahwa sholatku tuh ambiar banget gitu. Dan saya ingat banget, Mas, zaman itu tuh saya tuh waktu 24 jam itu tuh kayak nggak cukup tuh, selalu pengen sibuk terus itu. Terus apa namanya, terus akhirnya saya coba ikuti kata teman saya itu. Terus kalau laki-laki itu harusnya sholat di masjid kayak gitu tuh. Terus tapi akhirnya saya coba benahi dulu, sholat minimal sholat on time dulu, sholat on time belum ke masjid. Terus habis itu nambah sholat sunnahnya. Kok masih ada yang ngerasa kurang kayak gitu. Terus suatu ketika ada teman kan datang ke rumah nginep kayak gitu, terus ngajakin ke sholat berjamaah di masjid. Terus saya, masjidnya di sebelah mana? Oh sana, Mas, deket kok. Yo saya anterin gitu, dianterin. Dan saat waktu sholat di masjid kan tak kira ya masjidnya tuh kosong gitu loh ya, biasa masjid-masjid kampung itu tak pikir kayak gitu. Ternyata penuh tuh di dekat rumah tuh. Ternyata nyaman juga ya, mulai ngerasain hangatnya sholat rame-rame kayak gitu. Nah setelah temen itu pulang, ya kan nginep kan gitu, terus pulang. Terus saya juga mulai coba tak berangkat sholat gitu. Nah waktu saya jalan gitu ditanyain nama bapak, arep nendi le? Masjid, Pak. Kok masjid tumben lah? Opo ya? Melu-melu apa ya? Ke masjid melu-melu apa? Iya. Kan waktu itu kan ya lagi marak-marak gitu, Mas. Gitu. Melu apa gitu. Loh kan di situ kan ada Pak ini teman ronda juga toh. Nggak ada yang aneh-aneh gitu loh. Ini saya kayak gini nih biar ibu tuh juga dapat ganjarannya kayak gitu. Biar ibu juga enak jadi doa. Jadi istilah doa yang soleh gitu. Walaupun saya sendiri masih jauh merasa dari soleh, dan saya sendiri juga masih jauh merasa dari hijrah. Kalau saya bilang saya sudah hijrah, berarti saya merasa sudah baik. Jadi proses hijrah. Jadi hijrah itu masih sebuah proses terus kayak gitu. Kalau kita kayak gitu kan kita nggak akan merasa selesai hijrah itu, Mas. Iya. Kalau ngerasa ada hijrah, ngerasa paling benar, paling masuk surga sendiri ya sudah. Kalau kata-kata Ustadz Luqmanul Hakim tuh merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Masya Allah. Kayak gitu. Ya udah itu tadi, Mas. Jadi perjalanan menuju hijrahnya itu setelah ibu nggak ada, terus ya udah habis itu saya niatkan memang kira-kira
membenahi diri sendiri. Dan alhamdulillah bener Mas, ternyata setelah dibenahi sholatnya itu tuh waktu tuh malah jadi kayak turah-turah loh Mas. Jadi malahan. Jadi mulai dari situ kan saya mulai belajar untuk memanage waktu, mengikuti waktu sholat. Terus habis itu di umur 30 saya ingin ada resolusi apa nih. Allah udah memberikan ibaratnya umur sampai 30, apa yang pengen diperbaiki. Oh, masih ngerokok, ya tak berhenti ngerokok di angka 30 itu. Terus saat udah berhenti ngerokok, jadi nggak kuat begadang. Jam 9 ini ngapa-ngapa, padahal biasanya jam segitu udah siap tempur, wes kopi sama rokok, itu kan. Tapi kopinya rokoknya udah nggak ada. Ngopi sak gelas itu tetap ngantuk, malah ngantuk. Tapi bangunnya jam 4 pagi, seger gitu. Kok jadi malah melek jam 4 gitu, udah enak gitu. Dulu tuh waktu saya masih ngelembur itu jam kerja itu jam 9 sampai subuh. Nah, pas saat azan tuh malah tidur. Bangun jam 7, jam 8 itu. Terus etok-etok ben peteng kordennya ditutup. Padahal aktivitas. Iya. Terus maksudnya sholat subuh ini ben ora isin karo srengenge. Ditutup ya. Allah. Ya gitulah. Tapi setelah itu mengikuti itu benar-benar kayak Allah tuh ngatur manajemen waktu gitu loh, ritme gitu. Jadi memang hikmahnya di situ. Kita tuh kayak udah diatur time schedule-nya, rundown kita dalam sehari-hari itu berdasarkan sholat itu tadi. Saya kalau orang-orang bilang kerja itu nunggu waktu sholat itu ya benar ya gitu loh. Jadi kayak jam 12 siang ya makan siang ya sholat zuhur itu kan itu. Terus sore menjelang sore mau pulang kerja itu sholat juga. Itu tuh kayak memang benar-benar udah diatur banget gitu, tak rasa-rasain. Dan yang dulunya saya kerja 24 jam kayaknya nggak cukup. Setelah ngikuti itu, dan saya dulu kan sempat bilang, wah kan kerjanya luar negeri. Klien luar negeri. Kalau saya nggak melek, nggak begadang, saya nggak bisa dapat uang dong. Terus ada teman yang ngasih tahu, Mas, kalau antum tuh paham konsep rezeki, nggak usah khawatir gitu loh. Kalau memang nanti memang jadi rezekinya antum, itu klien tuh bakal nungguin. Mereka mengikuti, nungguin antum tuh bangun tidur. Akhirnya baru nanti terserah revisinya dikerjain gitu. Oh iya benar juga ya. Ternyata gitu ya, ngikut ya kliennya. Iya, tak kerjain gitu, ternyata makin sepi Mas. Tapi ada tapinya, dari rezeki-rezeki yang lain didatangkan. Jadi dari itu kan yang kontes desain. Ternyata yang jualan-jualan produk ya, vektor di Shutterstock, itu di laku foto, itu laku. Jadi itu bisa menutup yang kekurangan itu, bahkan melebihi. Gitu. Jadi akhirnya yang dulu saya pikirannya kalau saya nggak kerja nggak dapat duit, sekarang jadi saya kerjanya sangat minimal, tapi duitnya malah justru rezekinya misalnya melebihi dari yang saya kerjanya dulu, kerja keras sebagai kuda itu. Masya Allah. Kayak gitu. Ya udah, terus habis itu kan tadi sesuai dengan jalan itu, terus pelan-pelan saya apalagi terus ya kayak kegiatan-kegiatan sosial itu ya, pondok itu juga salah satunya itu kan. Saya memang dari dulu tuh saya pernah punya ini sih Mas, punya cita-cita juga. Waktu itu guru SMA tuh bilang kalau berdiri masjid nanti ada orang sholat di dalamnya, kita dapat ganjaran sama seperti orang yang mengerjakan kayak gitu. Itu kok inget banget sih gitu. Makin termotivasi lagi ya itu setelah ibu nggak ada itu kan. Jadi ibaratnya ini jadi hadiah juga buat untuk ibu. Kayak gitu. Saya niatkan kayak gitu. Jadi terus lanjut ke gerakan-gerakan lain kayak Nasi Barokallah, terus sama teman-teman yang lain di Indonesia Creators Academy dan sebagainya. Itu kan ya intinya ibaratnya gitu. Istilahnya tuh gini, di saat kita sendiri udah tanda kutip selesai sama diri kita sendiri gitu, ya mungkin secara finansial ya, kalau kita mikir finansial kita tuh seberapa banyak sih butuhnya kan gitu ya. Kalau kita udah makan, udah kecukupan dan istilahnya kalau misalkan katakanlah umroh atau haji dah ngantri dan lain sebagainya, terus apalagi kan kayak gitu tuh. Ya pasti kan ada rasa haus untuk berbagi, entah itu berbagi ilmu atau berbagi ya dari sedekah dan lain sebagainya. Jadi gerakan-gerakan sosial itu tadi. Terus ya udah alhamdulillah malah dipertemukan dengan banyak teman-teman yang sefrekuensi gitu. Makin kesini tuh kayak bener-bener loh Mas, kayak
arahkan banget gitu, kayak dituntun sama Allah gitu loh. Ya kayak ketemu Mas Andi kayak gini kan. Wah, ya. Saya Mas siapa? Saya bukan siapa-siapa. Kita Pak pinggiran. Loh, saya tuh nunut jenengan loh Mas. Saya gandeng jenengan. Enggak lah, kita yang belajar dari Mas Arya. Kita masih perlu banyak bimbingan banyak. Itu gitu, sampai akhirnya kan dari pondok segala macam bikin surau. Nah, ini kan dengar-dengar bisa nyampe poinnya ke 5 studio ya kalau nggak salah ya. Berapa studio? Iya, sekarang OTW ke-6. OTW ke-6, Masya Allah. Yang ke-7 peternakan. Allah, bukan? Malah Allah perbanyak lagi amanahnya dari Allah. Cuma alhamdulillah, insya Allah yang sekarang jauh lebih tertata. Karena gitu. Semua pekerjaan itu tidak jauh dengan urusan, selain urusan dunia, urusan akhirat pastinya juga iya kan Mas ya. Jadi itu gimana tuh story-nya bisa 5 studio? Kalau 5 studio itu memang ini sih Mas, ya kan dari dulu kan niat saya buka usaha itu kan niatnya kan harus dilurusin dulu jadi jalan rezeki buat orang lain, jadi bermanfaat bagi banyak orang kayak gitu. Jadi kalau memperkaya diri sendiri itu kan niatnya ada salah. Betul. Masalah omset, profit, betul. ROI dan lain sebagainya itu efek samping aja kayak gitu. Jadi makanya dari studi saya pertama yang Slab Design itu saya partneran sama temen. Terus kemudian saya ngelihat kok kita bisa saling menguatkan gitu, dan saya cocok dengan sistem seperti ini dan modelnya 50-50, jalaninya bareng. Nah, tapi untuk studi yang kedua, 3, 4, 5, dan 6 ini saya lebih ke posisinya sebagai investor kayak gitu. Jadi saya ibaratnya kayak cari peluangnya, cari sistemnya, SDM-nya, terus modelnya juga, terus nanti cari partner yang mengerjakan, terus dia yang sebagai istilahnya yang supervisi lah gitu. Terus kita collab kayak gitu. Dan itu sampai yang peternakan tuh juga itu. Sama juga itu gitu. Juga dia istilahnya hobi gitu, hobi ternak ayam, ternak lele gitu. Dan masih saudara sih di Kebumen kayak gitu. Ya udah kita collab kayak gitu. Enak kayak gitu sih Mas, karena kan ya kita kan nggak usah pusing mikir ya Mas ya kayak gitu. Dengan berbagai macam kayak gitu kan, kalau kita pernik nyalang harus dipikirin kan itu. Kalau kita mau serakah kita ambil semua, terus untuk apa sih kan kayak gitu tuh. Betul. Kalau dengan kayak gitu kan lebih enak. Terus gimana Mas perasaan pertama kali memutuskan? Ya pasti kan komunikasi sama istri juga, akhirnya yuk kita bikin surau, yuk kita bikin pondok, terus habis itu mungkin kan kayak biaya kan nggak kecil tuh Mas. Itu gimana untuk meyakinkan diri sendiri waktu itu? Udahlah bismillah, gas gitu. Iya. Kalau istri itu emang dari dulu tuh support terus sih Mas. Bahkan justru waktu saya dulu kena istidraj, masih sholat kacau itu sempat berdoa sama Allah. Ya Allah, kapan suami saya ini bisa menjadi imam yang baik, bisa membimbing saya. Itu istri tuh bangun subuh itu tuh saya masih bangun sampai jam 6, jam 7 itu baru dibangunin. Jadi kayak masih istilahnya tuh sabar banget, nggak terus marah-marah yang gimana itu, malah doa kayak gitu. Jadi saya bisa sampai ke titik seperti ini ya karena istri juga pastinya, iya kayak gitu. Dan dari awal istri itu malah justru yang boros Mas. Jadi kayak istilahnya tuh kalau ngomongin keuangan, saya itu kan belak-belakan ya. ATM saya, istri ya tahu pinnya segala macam, dan istri itu sangat boros. Tapi borosnya apa? Sudah sedekah. Allah. Jadi jadi mau marah nggak bisa. Lu kok ya udah gitu. Jadi kalau orang bilang workshop, suami work, istri shop tuh ya benar, tapi istri shopnya sedikit tapi malah banyaknya malah kayak shopnya gitu. Untuk umat. Tapi dan banyak bantu saudara juga Mas. Kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi istilahnya kita saling kolaborasi gitu. Saya jadi udah tenang juga itu, istri yang membantu ngurusin ini, pokoknya beliau tuh sangat teratur banget, orang sangat teratur banget, detil gitu loh. Sedangkan saya orangnya ceroboh, gampang pelupa, itu terus pokoknya gampang kayak gitu. Nah, sedangkan istri itu yang sangat telaten kayak gitu. Jadi saling melengkapi. Dan masalah surau itu memang dulu awalnya pas sebelum surau itu kan saya pondok tahfidz ya, itu saya sempat tanya Mam, gimana kalau kita bikin pondok gitu kan, kita ngontrak aja itu. Sampai waktu dulu itu masih menginduk ke pondok tahfidz lain, jadi kita sebagai cabang. Gitu. Jadi nunut lah itu. Di sana kapasitasnya udah berlebih, penuh, kita menawarkan, kita
Gimana tak ngontrak gitu. Jadi nanti bisa tinggal di sini. Untuk makanan kita support nggak apa-apa kayak gitu. Itu waktu itu istri, wah, lah terus kalau ngurusi anak-anak itu terus gimana nanti? Terus aku juga harus ini gini gitu, ribet ngurusi sekolah apa segala. Ibaratnya kayak ribetnya tuh sampai ngurusi anak sendiri gitu. Iya. Udah, itu nanti semua dia ngurus segala macam. Oh gitu ya, udahlah bismillah. Udah akhirnya jalan, ternyata istri malah enjoy malahan. Jadi kayak jadi ibunya anak-anak itu malah jadi enjoy gitu. Jadi deket sama anak-anak santri dan lain sebagainya gitu. Nah, sampai akhirnya kemarin sesuai berjalannya waktu, terus santrinya makin banyak dan akhirnya kita melepas diri dari yang tadi, berdiri sendiri akhirnya. Tapi sama-sama berdoanya jalan kayak gitu. Sampai dari 5 santri jadi sampai sekarang 26 santrian. Masya Allah. Tapi itu masih ngontrak. Jadi 2 tahun masih ngontrak. Terus kemarin beberapa bulan yang lalu itu terus tawarin sama Pak RT-nya sana. Mas, ini ada tanahku nih kosong nih, gimana mau disewa enggak untuk diriin pondok? Wah, boleh. Serius Pak, luasnya 400 meter, silahkan ngontrak aja, cuman 6 juta setahun gitu. Masya Allah. 6 juta setahun 400 meter di daerah yang kawasan kos-kosan loh Mas, kayak gitu. Per meternya tuh 5 juta di daerah. Serius Pak? Iya serius Pak, tapi terus gimana nanti? Ya pokoknya diatur aja terus. Akhirnya kita rembukan, alhamdulillah deal di depan notaris gitu. Dan bapaknya nggak mau naikin, jadi mintanya dibayar 10 tahun langsung, tapi 10 tahun selanjutnya ya udah harganya segitu aja, nggak usah dinaikin. Saya bilang, Pak ini gimana nanti ke depannya, kita harus ngomongin loh kenaikan harganya seberapa, kayaknya gitu tau. Soalnya nanti takutnya terus dikentel kan gitu, tahu-tahu harganya langsung lonjak gitu. Terus gimana kalau kenaikannya 10% aja setiap 10 tahun gitu. Wes, nggak usah, malah biar jadi ganjaranku juga. Wah, merinding aku, Masya Allah. Diborong itu sama yang punya Pak RT itu. Allah Akbar. Saya benar-benar, ya Allah ya Rabb, maksudnya saya itu kan soalnya tinggal di kawasan padat pemukiman ya kan Mas, dengan di situ wilayah kos-kosan kan wilayah kampus kan Mas. Dan saya tuh kepikiran, ya Allah ini gimana, apakah bisa ini ada pondok sendiri ibaratnya kayak gitu. Di tengah situ ada lahan yang bisa ditempati, nanti bisa luas kayak gitu. Ya alhamdulillah Allah kabulkan dengan cara seperti itu. Apa itu nama pondoknya itu? Pondok Tahfidz Al-Mulk. Al-Mulk, Masya Allah. Dengerin ya, Pondok Tahfidz Al-Mulk. Kenapa kok namanya Al-Mulk? Nah, bisa jelasin nggak? Al-Mulk karena ustadznya dari Maluku. Ustadznya dari Maluku, terus membawa anak-anak pondok dari anak-anak santri yang dari pelosok Maluku gitu, yang sana tuh minim ilmu agama, jadi dibawa ke sini, dididik, jadi daim, jadi hafiz Quran, dan mempunyai ilmu agama yang cukup. Setelah itu dikembalikan ke daerahnya dan mengabdi di situ, menyebarkan ilmu agama di sana. Jadi nanti akan ada almuk lain di daerah mereka masing-masing. Amin, amin, insyaallah. Mohon doanya semua. Semoga pembelajaran tahfidz ini, pondok ini bisa menyebar ke seluruh daerah, terutama di Maluku. Ya, itu tapi nggak cuma Maluku juga Mas. Ada yang dari Medan banyak, dari Pontianak ada juga, dari Cirebon kayak gitu. Akhirnya dari Gunung Kidul juga. Orang kalau pondok di situ gimana itu? Gratis. Gratis. Jadi SMP, SMA itu gratis, beasiswa sekolah juga. Kalau untuk yang kuliah, tapi kalau kuliah sih mereka ada opsi mau kuliah sendiri silahkan. Tapi kita nggak. Kalau untuk yang kuliah belum, kita bebasin mereka biaya kuliah sendiri gitu, nggak masalah. Soalnya ada yang memang anak kuliahan terus pengen mondok gitu, ya silakan, nggak apa-apa juga gitu. Tapi emang mayoritas duafa sih, yatim ada juga gitu. Yang diutamain yang yatim duafa gitu ya? Kayak gitu. Oke, dan itu gratis? Gratis. Untuk sekolahnya? Sekolahnya sekolah umum sih. Oh, sekolah umum. Terserah si anak itu mau sekolah di mana? Ya, kita udah ada beberapa sekolah yang udah kerjasama kayak gitu. Dari Muhammadiyah itu banyak sih. Jadi malah mereka menawarkan beasiswa untuk anak penghafal Quran. Dan mereka punya orang tua asuh, gerakan orang tua asuh untuk membiayai itu. Kayak gitu. Itu pertolongan Allah sih Mas. Saya juga nggak nyangka maksudnya bisa sampai di titik ini sejauh ini. Padahal ya saya itu dulu tuh cuman ya hanya berangan-angan kayak gitu, dan saya mikirnya tuh dulu ada pondok, bukan punya pondok ya, ini punyanya Allah ya. Saya ada pondok itu tuh kalau udah umur 60, rambutnya putih semua, wis sarungan merdeti manuk, nyandeng pondok kayak gitu.
Iya. Baca koran kayak gitu tuh. Kan menikmati masa tua gitu dengan tentremnya. Tapi kok sama Allah kok dipercepat ya gitu. Ketemu sama ustadznya itu di masjid, ya akhirnya itu tadi berkahnya sholat di masjid itu, ketemu dengan orang-orang, dipertemukan dengan orang yang tepat, frekuensi, kita ngobrol kok cocok, terus klop, ya udah terus akhirnya jalan sampai sekarang. Jadi awal-awal nyari santri itu gimana itu? Jadi dari ustadznya udah ada santrinya sebenarnya, udah punya santri. Jadi kan beliaunya itu juga sudah hafiz dan bersanad, Mas. Gitu. Dan makanya di kampung halamannya tuh udah populer, cukup populer lah gitu. Dan beliau ini dosen juga, dosen matematika. Kayak gitu. Perfect. Iya. Basic ngajar ada, jadi dosen bisa. Kayak gitu. Dan hafid juga. Gitu, alhamdulillah. Apa sih cita-cita Mas Aryo? Cita-cita? Iya. Cita-cita itu umurnya sangat panjang. Mempunyai umur yang sangat panjang. Kenapa? Sangat panjangnya itu, tapi dalam artian saat kita udah meninggal pun tetap seakan-akan masih hidup. Masya Allah. Kan gitu. Jadi mau 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun lebih segala macam itu bisa terus hidup. Lewat yaitu amal jariah, amal-amal yang kita tinggalkan. Jadi legacy, yaitu tinggalan kita tuh gitu. Setelah kita nggak ada. Dan ternyata semua itu Allah sendiri yang ngatur ya. Maksudnya merasakan keajaiban-keajaiban bahwa kita kalau ngurusin agamanya Allah, Allah lah sendiri yang mencukupi menyelesaikan urusan kita. Berikut dengan pondoknya. Itu kalau Ustadz Luqmanul Hakim itu ayat Muhammad ayat 7, surat Muhammad ayat 7 itu kan. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan angkat kita ke permukaan kan kayak gitu. Ya alhamdulillah sampai ke Pontianak ketemu Ustadz Luqmanul Hakim. Waktu itu kan saya minta doa restunya, Ustadz, mohon doanya, ini kita sedang lagi bangun pondok. Kok pondok? Surau aja. Surau yang punya pondok, bukan pondok yang punya surau. Oh gitu ya. Iya, jangan dibalik. Pokoknya masjid dulu, terus habis itu pondok tahfidz, habis itu istilahnya Baitullah ya kan, terus Baitul Quran, Baitul Mal, Baitul Muamalah. Nah, gitu. Itu jangan sampai terpisah urutannya kayak gitu. Oh gitu. Gitu. Oh iya, jadi itu ilmu yang sangat mahal yang saya dapetin waktu ke sana. Jadi dipertemukan sama Bang EN juga waktu di sana. Itu ketemunya sama Bang EN waktu secara nggak sengaja di Solo malah. Malah di Solo. Waktu ada acara gitu, ketemu di sana, dikenalkan sama Mas Salim itu, terus kemudian di Jogja ketemu lagi. Terus sama Bang En suruh ke Pontianak. Udah ayo ke Pontianak. Wah di sana kayak dicuci otak, tanggal kutip, berkontraksi. Saya jadi deg-degan. Karena saya tanggal 20 diundang ke sana. Masya Allah. Siap-siap Mas. Tanggal gitu. 20 sama UAS juga. Oh Masya Allah. 20, 21, 22 sampai 23 saya pulangnya. Ya itu memang benar-benar kalau Ustadz Luqman kan bilang seeing is believing, itu emang benar-benar kalau kita ngelihat memang di YouTube segala macam ada Alphard, ada dengan segala aset miliarannya itu mungkin kita udah tahu ya, tapi saat datang itu tetap beda rasanya ya kayak gitu, vibrasinya kayak gitu, dan melihat kebesaran Allah yang lewat wasilah Masjid Munzalan sekecil itu, tapi dengan kebermanfaatannya seluruh Indonesia. Itu kan saya kan tujuannya ke sana itu tuh supaya Pondok Tahfidz Al-Mulk ini atau yang sekarang jadi Surau Al-Mulk ini bisa terus berjalan walaupun saya udah nggak ada. Nah itu kan saya kerisauannya gitu ya. Ini terus kalau saya nggak ada nanti gimana kayak gitu. Terus saya mulai belajar bahwa ya gimana caranya supaya harus bisa disokong. Disokongnya itu dari apa? Ya Baitul Mal, ya Baitul Muamalah ya amal usaha gitu. Akhirnya saya oh iya ya, selama ini kan pondok ini kan udah disupport dari dana-dana CSR studi-studi tadi Mas. Dan dana CSR itu kan menyisihkan kan gitu kan. Menyisihkan ada yang 2,5, ada yang 5%, ada yang 10%. Lah itu kan berarti sama aja udah kayak saham toh. Jadi itu udah punya, jadi pondok ini udah punya saham. Oh iya, kenapa nggak kepikiran ya? Aslinya nih udah punya saham gitu. Tapi dulu mikirnya
dapat profit terus baru disisihkan. Nah, Disisihkan. kenapa nggak harus langsung? Kenapa nggak langsung aja kan? Itu udah punya saham kayak gitu. Allah Akbar. Nah, akhirnya saya udah tenang, ngerti kerangkanya kan kayak gitu, kerangkanya gimana segala macam. Ya terus akhirnya saya terus membersamai terus sama gerakan-gerakannya Bang AN kayak gitu. Terutama Bang AN ya itu kan setiap Sabtu juga ada kayak Zoom kayak gitu untuk konsolidasi di tiap-tiap daerah. Kayak beliau kan sekarang lagi mengejarkan pasar bahagia itu kan, nah gitu. Salah satunya kan sidak ya, selamatkan Indonesia dengan Al-Quran kayak gitu. Allah. Wow, keren banget nih perbincangan hari ini. Ini daging semua ilmu. Kelamaan ya tapi kayaknya. Enggak, ini nggak kerasa lama. Yakin kalau teman-teman yang ada di rumah dengerin podcast yang kali ini nggak bakalan nyesel. Apalagi kalau sambil dicatat, sambil diamalkan dan dipraktikkan. Saya jadi ini ya Mas, mohon doanya juga, insya Allah nanti Vertizon TV ini baru proses pembebasan lahan. Masya Allah. Luasnya 2.830 meter dan insya Allah itu akan kita gunakan. Sama Mas, kita bikin masjid juga dan kita bikin untuk Indonesia Quran Center. Di sana nanti selain mu'alaf, kita juga akan ada pondok tahfidz, itu udah pasti penghafal Quran, tapi yang jelas di situ kita akan cetak kader-kader, calon mubalik, ulama. Dan yang jelas broadcastingnya ada, biar teman-teman yang ada di media ini sebagai apa ya, pilar utama lah. Apa sih kalau di media itu ujung tombaknya untuk dakwah saat ini. Jadi mohon doanya semuanya, Mas Arif. Daerah mana itu Mas? Mohon doanya deket, jadi di daerah Madurejo, Piungan, Prambanan, Yogyakarta. Gitu. Udah dibebaskan? Apa lagi proses? Sudah saya DP Mas. Oh, sudah gitu? Kami DP. Itu itu punya umat. Insya Allah itu punya umat. Masya Allah. Bukan per meter punya berapa itu? Pribadi. Jadi seharusnya harga per meternya 1,5 juta. Itu ke kami hanya 355 ribuan per meter. Itu dia. Jadi setelah kita jelasin programnya, yang punya tanah malah, ya udahlah Mas, ini sekian. Bahkan untuk pembebasan lahannya pun dikasih tenor 1 tahun, itu hanya untuk 450 juta. Sisanya nanti pelunasan terserah mau kapan aja. Tapi tetap kalau di akad Islam harus ada ininya kan, darahnya. Jadi waktu itu kita minta udah 2 tahun insya Allah. 2 tahun aja waktunya, semoga Allah permudah semuanya. Kalaupun nanti 2 tahun misal belum lunas, ya semoga Allah lah yang tapi bener loh Mas, saya itu jadi inget. Saya waktu yang bangun pondok yang surau sekarang sedang dibangun. Itu saya cuman ada dana untuk nyewa tanahnya aja waktu itu. Saya bismillah aja lah, bismillah. Terus bangunnya piye? Ya pokoknya bismillah aja gitu. Pas selesai saya dah itu nyewa itu, ya itu kok qadarullah dari Pecah Telur ngubungi. Nah, dari Pecah Telur ngubungi, kan waktu itu kan saya iseng aja kan, iseng buka YouTube, loh kok ada channel bagus nih, terus tak cek saya nonton, keren banget, terus tak share ke Facebook. Ke Facebook cukup lumayan viral lah, maksudnya banyak yang nge-like, banyak yang nge-share juga itu. Nah, terus Mas Ardiansyah yang komikus Marvel itu, itu ternyata temannya si Mas Agung ini gitu. Mereka tuh sebenarnya ternyata partneran dalam penerbitan komiknya Mas Ardiansyah. Ini loh channelmu di share sama Mas Arya. Mas Arya siapa? Iki loh Mas Arya, dikasih profilnya. Terus ngubungin saya. Terus Mas gimana, mau nggak masuk kita liput loh. Waktu saya mikir, wah saya ini siapa Mas? Gitu. Apa pantas ini loh. Terus langsung Mas, ini mumpung gratis loh. Kita belum ngasih red card. Kalau besok udah beda lagi. Aku waduh ya Allah. Ya salah, bismillah, tak niatkan syiar pokoknya. Kita niatkan syiar. Tak niatkan syiar. Dan pas itu kan ada pembangunan pondok itu kan masalah itu. Ya wis lah, bismillah. Terus juga sekaligus diangkat kan. Saya minta tolong untuk itunya juga diangkat. Dan waktu itu langsung nyambung ke Mas Sabtu juga kontennya. Mas Sabtu juga tak minta tolong, Mas nanti tolong diangkat juga gitu. Qadarullah Mas, dari situ nyantumin nomor rekening itu donasi tembus 200 juta. Allahu Akbar, Masya Allah. Matematika Allah tuh luar biasa ya. Itu loh, saya benar-benar ya Allah, benar-benar nggak nyangka. Saya cuman bismillah modal nekat buat tanah tok itu. Akhirnya Allah lah yang bangunkan gitu. Itu ya benar-benar kayak udah kayak wah ya itu speechless lah. Ya itu kan nyambung toh. Iya. Pokoknya bismillah aja ya, itu nanti Allah ya. Kayak gitu Mas. Itu karena
awalnya itu pas kami ngeliat tanah itu, yang kami pastikan bahwa tanah ini jangan sampai ada sengketa, bahwa tanah ini jangan sampai ada ribanya, bahwa tanah ini aman. Nah, setelah kita telusuri, kita tanya-tanya gitu-gitu, insya Allah aman. Jadi udah mantep, Bismillah, langsung kita DP seadanya waktu itu. Jadi pembebasannya itu masih kurang lebih, kalau ngomongin kurang ya sekitar, kalau ditotalkan kalau sama pajak-pajaknya sama notarisnya itu sekitar 1,1 M. Seperti itu. Nanti kan kalau itu pun dibagi rupiahnya ke 2.830 meter, itu ketemunya ya masih belum sampai 400 ribuan gitu loh. Jadi masih sekitar 388.000 sekian lah komanya sekitar itu. Tapi mau kita coba komunikasikan dulu, semoga bisa turun lagi. Dan nanti kalau sudah dapat angka nilai fixnya, baru kita florkan ke netizen yang ada di rumah. Ini wakaf bahwa ini adalah tanah kalian semuanya. Mau 1 meter, 2 meter persilahkan. Itu tadi, biar umur kita panjang. Nah, itu dia. Kita bareng-bareng bikin umur kita panjang. Oke, closing statement buat teman-teman yang ada di rumah nih. Monggo, terserah apapun itu yang biar ngemotivasi saudara-saudara kita yang ada di rumah yang mungkin masih bimbang, aduh hijrah lagi gitu kan. Kadang kan kalimat hijrah tuh sebagian orang awam itu kayak sesuatu yang ngeri-ngeri gimana gitu. Padahal kalau udah nyemplung kan sok atuh. Apa ya Mas? Ya itu tadi, kalau saya menganggap masih perjalanan menuju hijrah. Dan yang jelas pasti banyak tantangan, dan saya pun dalam rangka membersamai Pondok Tahfidz Al-Mulk ini juga banyak banget tantangannya Mas. Dalam setahunan dalam perjalanan awal-awal itu tuh berbagai macam fitnah, pengkhianatan bahkan, dan lain sebagainya. Itu tuh benar-benar mengguncang saya kalau istilahnya menuruti nafsu saya, ego saya udah mutung ibaratnya gitu. Saya udah mutung, saya udah tinggalin itu semua, dan saya udah nggak peduli gitu. Karena saya pun juga tertekan rasanya waktu itu ya. Tapi saya nggak bisa jelasin secara detail. Tapi yang jelas itu. Tapi akhirnya saya kembalikan lagi. Saya ngelihat ekspresi-ekspresi raut dari santri-santri. Saya mikir, terus gimana nasib mereka kalau saya hanya mengandalkan ego saya kan gitu. Dan saya juga, ya ini kan niatnya ya memang untuk Allah kan, ya itu. Terus buat apa mikirin diri kita dan lain sebagainya, nggak ada ini kan. Ya udah Bismillah, ya, luruskan niat, yang jelas itu, luruskan niat kita, apapun itu, gerakan apapun itu segala macam. Ya kalau udah niatnya kita untuk Allah kan, ibaratnya apa sih yang nggak buat Allah, nah, kan kayak gitu ya. Jadi segala macam kepentingan, terus hati kita gimana itu udah nggak penting lagi Mas, kayak mikirnya kayak gitu. Dan istilahnya itu kita akhirnya maju terus tuh dengan prinsip apa yang bisa saya kontribusikan, apa yang bisa saya kasih, apa yang bisa saya luangkan, ibaratnya gitu. Jadi bukan kita mencari gitu, istilahnya berharap dengan ini kita dapat itu, dengan itu dapat ini kan kayak gitu. Jadi kalau udah kayak gitu tuh, mau ada halangan apapun, istilahnya kita dapat imbalan atau enggak, atau itu gitu, istilahnya kita udah nggak peduli lah gitu. Wes Bismillah, maju terus saja sampai dan tujuan kita nggak akan bisa selesai sampai kita tutup usia. Betul. Kalau Ustadz Luqmanul Hakim kan bilang dosa kita miliaran, amal recehan, dan kita baru mulai gitu. Kalau kita ngomong kita sudah, itu akhirnya membuat kita merasa sudah cukup, sudah kan gitu. Habis itu tidak action lagi. Iya, kalau kita baru ya wes ini baru mulai, jadi jalan masih panjang banget gitu. Jadi nggak akan kehabisan nafas lah ibaratnya gitu. Betul. Sampai kita tutup usia. Insyaallah. Oke. Teman-teman Vertizon TV yang ada di rumah, insyaallah terima kasih Mas Aryo. Sama-sama Mas Andi. Sesi hari ini yang luar biasa, dengan wajah baru tentunya di Vertizon TV. Ternyata lebih enjoy seperti ini. Buat teman-teman, silahkan komentar di bawah. Kalaupun ada pertanyaan, insya Allah nanti langsung saya tanyakan langsung ke Mas Aryo kalau pas ketemu lagi. Tapi insya Allah dijawab ya Mas Aryo ya. Insya Allah. Oke. Kalau nanti teman-teman mau support Pondok Al-Mulk atau Surau yang ada di Al-Mulk, nanti rekening ada di bawah di deskripsi. Silahkan kalian mainkan jempol kalian untuk mengajar jariah kalian itu sendiri. Karena kalian yang butuh
bukan kami yang butuh. Iya. Kalian yang butuh Allah, kalian yang butuh jariah itu. Jadi yuk bareng-bareng kita sebarkan manfaat, kita berikan hikmah semuanya kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa dengan diri kita sendiri saat ini juga bisa kok cari jariah dengan cara memainkan jempol kita dan handphone kita. Oke, sekian dulu dari Vertizon TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.